Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sini. Liatin nih. Pay trend. Oke. Pay trend. Dari sini, Bas. Enak nih. Oke. Apa yang kemudian kita rasain ya di pikiran ketika mendengar kata-kata pay trend? Ini harus dulu dikasih tahu ke orang. Karena banyak nih orang, oh pay trend, oh itu tipu-tipu gitu. Pay trend, oh ini money game. Ada orang bilang pay trend ini haram gitu. Nah ini perlu kemudian kita membuka wawasan ya. Dan memang inilah bangsa ini, belum apa-apa udah ngebunuh usaha temannya sendiri, udah ngebunuh usaha kawannya sendiri, udah ngebunuh usaha saudaranya sendiri. Nutup. Jangan dong, dengerin dulu kayak apa sih pay trend. Kalau emang udah dijelaskan gitu ya, ternyata oh nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi sekarang bayangkan kalau ada orang begini, kamu mau kerja nggak? Ada yang nawarin nih, kamu mau kerja nggak? Judulnya adalah kerja. Ya. Ini kakak, papa tuh suka pakai kalimat ini, mau kerja nggak? Terus orang bilang mau. Orang ini ternyata jobless, nggak punya pekerjaan. Pasti dia nanya, di mana gue bisa kerja, gitu. Ya. Nah, apa bedanya dengan pay trend ketika kita menyebut nama PTA, PTB, PTB, PTC, PTD? Ada PT ANO, ada PTB, ada PTC. Mana KTP lo? Mana ijazah lo? Gue bantuin ngelamarin deh. Ntar gue yang jalan, gue lamarin ke PTA. Nanti lu tinggal interview doang, gitu. Kalau sudah begitu nih, dia mau, oh boleh nih, oh, ini daripada gue gak kerja. Nah dia udah masuk, dia butuh pay trend. Kira begitu. Kenapa? Karena pay trend itu membuka lowongan pekerjaan. Selalu membuka lowongan pekerjaan. Di mana ada perusahaan yang lowongan pekerjaannya itu dibuka 24 jam. Ente mau daftar nih jam 23.59, boleh di pay trend. Jadi samain dulu posisinya. Begitu mah. Jadi orang nih kalau pengen masuk pay trend, kita harus sabar. Biarin aja, dia nggak mau masuk urusan dia, ntar gue nyesel sendiri. Nyesel orang nggak daftar pay trend tuh sekarang nyesel. Nah, supaya memang kita pelan-pelan dapat hati mereka, ya mereka harus ngerti. Posisinya pertama saya tanya dulu, pernah dengar nggak nama pay trend? Kalau belum, yuk kita dudukin dulu. Kalau ada orang nawarin pekerjaan, mau kerja nggak? Di mana? PTA, PTB, PTC. Wih boleh deh, anak gue lagi nggak kerja tuh. Ya mana KTP anak lo, sini. Mana ijazahnya? Nah, kalau dia udah bilang oke, nah pay trend cuma butuh KTP doang. Nggak nanya ijazah, nggak nanya yang lain-lain. Dan dengan izin Allah, pay trend 24 jam. Dia daftar jam 23.59 boleh. Jam 00.00 boleh. 00.01 boleh. Belum subuh boleh. Habis subuh boleh. Orang kita online. Ya. Yang kedua, kita tanya sama orang, woi, ada obyekan nih, orang nggak mungkin nggak mau. Makanya kalau mau punya bonus tambahan, bonus gede, tiap bulan bisa beli motor, tiap bulan bisa beli mobil. Pak Ngudi Hananto itu sekarang udah dapat 4 kali mobil kali. 4 mobil. Wah nggak halal, dengerin dulu, men nggak halal aja ente. Yang jelasin Ustadz ini, masa iya gue jual yang haram? Dan di belakang saya ada Ustadz Safi Antonio, ada Ustadz Irfan Saukibek, sayap kanan kiri. Bas kalau mau ngasih tau ngomong aja nggak apa-apa, ini kan live kita sendiri. Cuek kayak di rumah sendiri. Emangnya TV apa? Udah ngomong aja. Apa? Iya ngomong aja. Oke, pertama tawarin kerjaan, pasti orang mau.
Artinya kalau orang itu butuh kerjaan, lu pasti butuh petren. Nggak mungkin enggak. Yang kedua kita tanya sama orang, weh, ini ada obyekan nih. Hah? Ada lemburan. Ada penghasilan tambahan. Oke? Ada bisnis. Ada jalan rizki. Sih Bas, nggak kelihatan loh orang. Ada obyekan nih, ada lemburan. Kan orang gini, woi, ini ada obyekan, mau nggak lo? Gak mungkin orang nggak mau tuh. Pasti pertanyaan, apaan? Ada jual rumah nih, gitu kan? Ada jual mobil. Nah ketika orang mau, dia butuh petren. Petren ini obyekan, lemburan, penghasilan tambahan, bisnis, jalan rizki, yang juga 24 jam. Asal mau aja jalanin. Begitu dia jalanin, udah dah jalan dah. Itu. Yang ketiga. Yang ketiga. Ente punya HP. Gitu. Punya. Bayar listrik. Bayar. Nah, tambah perlu lagi. Petren mah pakai sendiri, oke. Ya. Kemudian bantu promoin, tambah oke lagi. Nah, saya suka jelasin dari sini dulu. Jadi nggak ada orang nggak butuh petren. Semua orang butuh petren. Apalagi kalau dia warung. Nih, dia warung nih. Warung makan. Kalau dia punya warung makan atau dia punya gerobak, ya, ada orang beli di dia punya warung, beli nih mah, beli dia punya gerobak, alias ada aktivitas bayar-bayar, ya, ada aktivitas bayar-bayar. Apalagi judulnya, usaha dia ini adalah usaha yang selalu berhadapan dengan pelanggan. Ya, usaha ini adalah usaha yang berhadapan dengan pelanggan. Artinya pembeli mereka ini tetap. Rugi kalau nggak ikut petren. Kenapa? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari transaksi ini. Padahal transaksi ini ada value-nya. Ada nilainya. Ada benefit-nya. Misalkan dia jual jeruk. Oke? Dia jual jeruk. Orang beli jeruk dia. Ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan 2 kali. Ya. Kak dengerin nih, jangan sampai bengong. Penting ini nih Kapita Selecta. Ini lebih penting dari soal teknis. Soal teknis mah kayak kita pakai handphone. Nih handphone nih, dengerin. Handphone nih, labas lihat. Dulu orang pakai SMS. Ya, pakai SMS kan. Orang ditawarin BB, mau nggak? Nggak mau. Di mana ada orang pakai SMS ditawarin BB mau? Nggak ada. Gue susah pakai BB, gue SMS aja. Gue lebih nyaman SMS. Itu namanya orang katro. Tahu nggak katro? The katroman. Hah? Katro. Katro man, katro girl. Katro nggak mau perubahan. Padahal ketika dia udah jajal BB, nggak mau balik ke SMS. Nggak bakalan mau orang balik ke SMS, nggak bakalan mau. Maunya pakai BB. Nah, dia udah aktif di BB. Oke, ditawarin kemudian Android. Ya, pakai WhatsApp segala macam. Nggak mau juga. Gue sih enakan BB. Udah pakai dulu nih Android. Pakai Samsung. Iya kan gak boleh nyebut merek, makanya Samsung. Pakai Samsung, lebih enak Samsung ini, browsingnya segala macamnya, layar lebarnya, nggak bakal dapat dah BB. Tapi kemudian dia jajal, akhirnya cinta sama Android. Lagi pakai Android, ada yang bilang pakai iPhone aja. iPhone. Jangan nyebut merek, katanya nyebut merek. Mukanya. Pakai ini aja, pakai apa? Ipul.
Akhirnya kemudian pakai iPhone. Oke, pakai Samsung, pakai iPhone. Nah, orang akhirnya mau. Nah, di dunia bayar-bayar ini ada orang bilang, saya mah nitip tetangga aja. Enak sama tetangga gitu. Ya terserah ente mau berubah enggak. Ente bisa bayar pakai kantong ente sendiri, bisa bayar pakai handphone ente sendiri, kenapa harus keluar? Ya kalau tetangga lagi standby, kalau tetangga lagi nggak ada, gimana? Nah ini saya bilang, ini ada jeruk nih, orang jual jeruk. Ada yang beli ini langganan nih mah. Langganan. Terus dia bayarnya cash to cash. Bukan digital. Maka ini rugi dia. Rugi. Kenapa? Transaksinya tidak ada value-nya. Tidak ada nilainya. Tidak ada benefitnya. Kecuali keuntungan dia jual barang aja. Dia beli berapa, ya, jual berapa, sama dengan untung berapa. Padahal ada yang lebih jauh daripada untung berapa, yakni transaksi. Wow, kalau saya jadi gubernur selesai. Kenapa nggak daftar? Gua daftar dulu, belum lolos ini. Kalau saya jadi presiden, wah selesai ini, bangsa ini jadi bangsa digital. Wah, gila ini. Tukang bubur ya, tukang bubur yang daftar Paytrend. Perhatikan coba, perhatikan. Nih, ini gerobak nih. Ini gerobaknya cakep banget. Tuh, nah, tuh gerobaknya begini. Oke, tukang bubur nih. Daftarlah dia Paytrend. Daftar Paytrend. Oke? Sehingga dia punya dong akun kan? Punya akun Paytrend. Oke? Nah, pelanggan-pelanggan ini pelanggan nih. Pelanggan datang. Oke, Bos? Pelanggan datang. Pelanggan-pelanggannya sama dia dijadiin Paytrend. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12. Dari 200 mangkok, misalkan dia bawa 200 mangkok. Oke? Dia berhasil mempetrenkan 12 orang. Apa yang terjadi? Orang cuma bawa mangkok sama handphone, nggak usah bawa duit. Betul nggak? Kenapa? Karena bayarnya pakai deposit. Keren nggak tuh? Nah, tuh nih. Jual iPhone udah pakai deposit. Nah, udah pakai deposit kan? Iya, Pak Jasmat kemarin udah pakai deposit ke saya 11 juta. Nah, jual iPhone. Jual iPhone. Subhanallah. Ini kita cerita jual bubur. Apa yang terjadi? Dia dapat value lain. Gerobaknya mah gerobak bubur, tapi dia bisa jual apa? Jual tiket. Tiket, Bos, tiket. Tiket kereta api, bus, pesawat. Di mana coba orang bisa buka travel? Padahal dia ini tukang bubur. Tapi dengan sabab dia kemudian mendigitalkan transaksi dia lewat Paytrend, mendadak ini nih gerobak buburnya menjadi gerobak apa aja ada. Apalagi nanti nempel kan, nempel sama Traveloka, nempel sama Bukalapak, nempel sama beli-beli, nempel sama kemudian Pigi-Pigi, nempel sama Gojek, nempel sama Grab, nempel sama semua. Saya sambungin. Saya Yusuf Mansur, saya sambungin nih Paytrend kepada semua industri digital. Maka jadi konglomerat tukang bubur. Jangan-jangan ada orang beli, ente ambil sendiri. Assalamualaikum bang, saya beli bubur, ambil sendiri, gua mau sedekah aja. Kenapa? Karena penghasilan gua sebulan udah 20 juta. Oh, 20 juta kalau dia jualan, kalau dia bisa jualan tiket tiap hari 2, orang nyari kok. Orang beli pulsa di dia, orang beli listrik di dia. Hah? Dan nggak perlu dia tulis, kebanyakan dia tulis. Cukup dia bilang, saya Paytrend, saya siap melayani Anda. Selesai. Atau stempel Paytrend aja lah, gerobaknya dimerekin Paytrend. Udah orang langsung itu. Ini loh. Nah, habis itu ini jadi jalan banyak hal. Nah, sekarang kita belajar yang berikutnya. Oke, ini ya, yang berikutnya. Nih, Bos, lihat. Saya punya teman, tidak usah saya sebut namanya. Itu punya perusahaan.com. Oke, aplikasinya Android dan iPhone.
Transaksinya satu hari 4.000. 4.000 transaksi satu hari. Nah, karena dia digital, Google masuk. Google datang nih ke dia. Nah, kenapa bangsa ini harus jadi bangsa digital? Lihat nih, teman saya, anak muda, umurnya 24 tahun. Usaha digital, 4.000 cuman transaksinya. Yang dia lainnya apa coba? Air, galon, garam, beras, bayar-bayar apa gitu ya. Pakai Android, pakai iPhone, cuman satu komplek doang. Ngomong komplek gede ini di BSD, 4.000. Google datang, investor Jepang datang. Dapat berapa dia? 50 miliar. Biasain itu digital, biasain. 50M dibeli sama Jepang. Padahal cuma 4.000 transaksi. Kok Jepang bisa beli 50 miliar? Karena kata si Jepang apa? 4.000 ini, kalau mereka bisa saya bikin revenue-nya per orang ini 1 juta. Kan gitu ya? Kalau bisa saya cetak, kata si Jepang, lu udah punya 4.000 anggota. Saya cetak ini 4.000 orang anggota ini, setiap orang bisa nguntungin gua, kata si Jepang, 1 juta, 1 tahun, itu 4 miliar. Nah, 4 miliar itu kan lebih dari 8%, udah lebih dari bunga bank. Apalagi 4.000 ini bisa 1 bulan. 1 bulan tuh 4 miliar sebulan. Berarti 48 miliar dalam 1 tahun. Kenapa tuh industri.com bisa kemudian valuasinya gede-gede? Karena ini. Nah, sekarang kita lihat Tanah Abang. Tanah Abang 500.000 sampai 1 triliun per hari. Yang main-main loh sama Tanah Abang. Tanah Abang, Cipadu, mana lagi? Cipulir, mana lagi? Hah? Majestic, mana lagi? Blok M, mana lagi? Semua pasar, ada 250 pasar se-Indonesia. Se-DKI. Ya. 500 miliar, sorry. Ini 500 miliar sampai 1 triliun per hari. Tapi Google nggak lihat. Karena nggak digital. Hah? Mau banget dibilang pintar. Karena nggak digital. Google nggak lihat. Nah, sekarang kita bandingin ya. 50 miliar dibagi 4.000. Coba, jangan berisik. Evakuasi. Iya, penting, ini penting. Yanti, evakuasi aja. Lagian lo mah lagi pertemuan bawa anak. Dah, evakuasi langsung. So, tidur. Mainannya bawa. Yang bikin nangis bukan gua tuh, bapaknya tuh. Yanti, mainannya bawa. Mainannya bawa. Jangan sampai ini emaknya ikut presentasi, anaknya main kelelep loh. Jangan dibiasain. Kalau ada orang presentasi bawa anak, jangan sampai meleng. Anak bisa diculik orang. Bisa tenggelam, bisa ketabrak. Jangan. Hah? Nah, jadi kalau lagi presentasi Petren, ada ibu bawa anak, bilang sama dia, Bu, bukan nggak boleh nih bawa anak. Ibu pasti keasikan deh dengerin presentasi. Nah, begitu keasikan berpresentasi, anak nyebrang ketabrak. Jadi masalah. Bukan karena berisik. Jadi, ini kan tangga tuh. Tiba-tiba dia naik, kita nggak ada yang tahu loh. Begitu di ujung banyak setannya lagi. Oke, kembali nih. Kenapa kita harus menjadi bangsa digital? Oke. Jadi sama Petren tuh jangan sebel, jangan benci. Ini keniscayaan itu loh. Petren ini sebuah kewajiban, keharusan bangsa Indonesia ini berpetren. Wajib. Amerika juga PayPal. Oke. Cina udah punya Alipay. Nah, Indonesia ini Petren. Dan Petren itu mendunia, kita udah dipakai 23 negara. Oke, nyambung. Ya. Ini menjadi spirit semangat buat teman-teman Petren supaya rekaman ini menjadi rekaman training.
Ya, pembuka. Kenapa Anda harus berpatron ria? Lihat nih, teman saya, 50 miliar Jepang masuk, padahal transaksi cuma 4.000. Ya, 50 miliar 4.000. 50 miliar 4.000. Berarti nilainya per transaksi itu kan, lihat nih. Nilainya per transaksi itu 12.500.000. Bayangkan ketika kemudian Tanabang 500 miliar. Gara-gara dia tidak digital, kehilangan potensi dibayar Google. Kehilangan potensi dibayar investor. Kehilangan nih. Padahal 500.000 itu, kalau per sejuta aja, sejuta. Nih ibu ini jualan iPhone. Ya, nggak usah di zoom, biarin aja. Nah, nanti balikinnya susah soalnya. Ibu ini jualan iPhone 11 juta. Jangan langsung satu transaksi. Bikinlah misalkan jadi 10 transaksi, masing-masing 1 juta. Maka berarti ada 11 transaksi. Nah, kalau 500 miliar ini dibikin per 1 juta, maka akan ada 500.000 transaksi. Bandingannya apa coba? Nih, bandingannya. Apa coba? 500.000, 4.000. 500.000, 4.000. 4.000 aja 50M. Lah kalau 500.000, berarti kan ini dikali 12,5 juta. Kira-kira begitu valuasinya. Betul nggak? Ketemunya angka 6,5 triliun. Satu pasar nih. Nah, hebatnya Petren adalah perusahaan yang setiap kemudian membernya menjadi ownernya. Setiap kemudian membernya ini menjadi pemegang sahamnya. Setiap kemudian member Petren menjadi siapa? Menjadi pemiliknya. Dari mana judulnya? Nih, saya kasih tahu. Ya. Kalau orang beli tiket kereta, ya. Orang beli tiket kereta api di Swalayan. Nah, ketika orang beli tiket kereta api, lihat nih, Bas. Ketika orang beli tiket kereta api di Swalayan, pertanyaannya, dia beli sebagai pembeli, oke? Sebagai pembeli atau sebagai pemilik Swalayan? Hah? Pembeli, sampai budak nih lu pembeli. Gua ulangi sekali lagi nih, sampai budak lu pembeli. Dan Swalayan itu memberlakukan Anda sebagai pembeli, nggak lebih. Yakin saya. Tapi kalau Petren, ente beli tiket kereta api di Petren, ente pembeli? Bukan, ente owner Petren. Yang beli sendiri tiket di perusahaannya sendiri. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Tuh, ini yang mahal itu loh. Masalah nanti teknis belajar, di mana-mana juga belajar. Peralihan dari SMS ke BB, BB ke Android, Android ke iPhone, atau SMS BB, iPhone, Android. Belajarlah. Tapi soal Kapita Selecta, saya ulangi, lo beli tiket pesawat, oke, ya, di counter, ya, agen, oke, ya, sama di Sokmed itu loh, yang Android, iPhone segala macam itu, yang aplikasi-aplikasi. Pertanyaannya, ketika Anda beli tiket pesawat, Anda mau ke Medan, Semarang, Surabaya segala macam, pertanyaannya, Anda sebagai pembelikah atau sebagai pemilik dari aplikasi itu, pemilik daripada counter itu, pemilik daripada agen itu? Sama kan? Pembeli biasa. Nggak dapat apa-apa. Sedangkan nih lihat tiket bus, kereta api, pesawat. Dia belinya di mana? Petren. Kalau dia kemudian beli di Petren, maka dia bukan pembeli. Dia owner kok. Owner yang beli, oke, sendiri
tiketnya di perusahaan sendiri. Lah karena ini perusahaan sendiri, kan ada untung nih. Untungnya berhak dimiliki oleh dia sendiri. Contoh, tiket kereta api kita dapat 7.000 plus minus. Sama dengan swalayan, konter, agen, sama yang di sokmed-sokmed itu sama. Nah, cuman secara sistem kita bagi dia karena dia owner. Inilah kemudian yang membuat semua orang yang terlibat di Petren punya bonus. Bonusnya puluhan juta. Nanti Pak Yopan akan bercerita tentang bagaimana orang-orang kaya baru muncul di Petren. Padahal Petren bukan money game. Saya menolak dikatakan money game. Saya bukan money game. Saya Yusuf Mansur. Lu nggak boleh manggil gua Ustadz money game. Nama gua Yusuf Mansur, lu tahu nggak lu? Barangan aja. Mana ada. Lagi jangan alergi saya bilang. Nih coba nih lihat nih. MLM. Emang dosa apa MLM? Sampai Anda menolak MLM itu dosa apa? Anda ini keracunan sama MLM yang jelek-jelek. Keracunan sama MLM yang kacau-kacau. Keracunan sama MLM yang buruk-buruk. Jangan samain dong. Bila ada satu warung beras jelek, masa semua warung beras dimusuhin? Betul nggak? Bila ada satu orang kampung jelek, masa statementnya orang kampung ono jelek semua? Bila ada satu bangsa ada yang jelek kelakuannya, masa satu bangsa itu ikut jelek semua? Hah? Jangan kayak orang Arab. Lah emang kenapa orang Arab? Kan ada yang begitu nih. Jangan kayak orang Arab. Tuh, tar dulu kenapa sama orang Arab? Orang Arab sialan. Kenapa sialan? Kerjaannya berantem mulu. Waduh, emang semua orang Arab berantem mulu apa? Jangan begitu. Kita nggak bisa umroh loh kalau orang Arab nggak ada yang baik. Nah nyatanya orang Arab banyak yang baik. Kita bisa umroh, bisa haji. Mau ente dibilang Indonesia bangsa koruptor? Mau? Gak mau. Itu kan segelintir orang saja. Mau Indonesia tukang berantem? Mau? Enggak. Itu cuma beberapa kampung sama kampung aja. Indonesia rusuh terus. Masa iya Indonesia rusuh terus? Indonesia negara banjir. Tar dulu nih. Banjir cuma di beberapa titik. Ini kita 560 kota kabupaten. Indonesia itu negara gempa. Jangan ke Indonesia. Oh jangan begitu bos. Gempa cuma di beberapa titik. Dan itu pun gak lama. Bentar insya Allah. Banjir lagi, bangkit lagi. Gak boleh generalis. Begitu juga Petren MLM banget. Wah udah, berarti lu kesempatan buat dapat bonus ratusan juta hilang. Dengerin dulu. Nih ada toko buku nih, bos. Ini suka saya contohin. Toko buku, apapun namanya. Ya, kita nggak usah nyebut. Jangan nyebut Gramedia nih. Ya, kita jangan sampai nyebut. Ya jangan sampai nyebut. Jangan nyebut Gunung Agung. Jangan nyebut Wali Songo. Pokoknya ada toko buku, gitu ya. Oke, terus biasa nih, lihat nih Bas, mari. Oke, Anda beli buku nih, ya kan? Iya. Nih Anda beli buku nih, deng. Pertanyaannya Anda pembeli atau owner toko buku? Pembeli. Namanya pembeli dikasih bonus 10 dia 10, bonus 20 dia 20, bukan owner kok. Oke. Nah, ketika beli bagus nih buku ini. Ya, Bas ini aja nih, coba ke sini. Oke. Bonus nih. Bagus bukunya. Oke, beli buku bagus. Kemudian dia referensiin ke teman yang lain. Referensi ke teman yang lain. Temennya jalan beli buku. Pertanyaannya, dapat apakah si A dari toko buku atas referensi dia kepada si B? Enggak dapat apa-apa. Kabar pun enggak ada. Kali dikabarin, A makasih ya, B udah beli buku katanya direkomendasi sama si A. Nah, inilah namanya jual konvensional. Bukan MLM. Konvensional. Ketika si B ke si C,
C ke si D, D ke si E. Kemudian transaksi ada 1000 buku di sini. Yang tidak tahu nih si A tidak tahu. Terjadilah 1000 transaksi. 1000 orang beli buku. Bahkan 1000 orang ini sepanjang tahun menjadi new buyer. Oke. Menjadi pembeli baru buat si toko buku ini. Adakah laporannya buat si A? Nggak ada. Tidak ada laporan buat si A. Itulah konvensional. Ini rugi. Tapi lihat multi level. Si A rekomendasi kepada si B. B, beli ini aja bagus. Si B beli. Bagus kan? Nah, ketika si B beli, sistem nanya, A, kamu siapa? Oh, saya sponsornya si Fulan. Si Fulan dapat, terus dapat. Sehingga si A ini ketika dia meng-closing si B, B kemudian bisa membawa ini orang, itu multi level. Nah, ini semua ada syaratnya untuk menjadi multi level yang halal, yang syariah. Kita Petren insya Allah dengan nama-nama besar seperti Ustadz Syafi'i Antonio, ya, Ustadz Irfan Shauki Bek, ini dua-duanya profesor, doktor, dan memang masternya syariah. Ini Petren halalan banget, syariah banget, insya Allah. Bahwa ada kurang-kurang, nama juga namanya bos. Dimana ada orang lahir langsung sempurna. Dimana ada orang lahir langsung sempurna, namanya juga namanya. Hebatnya nih, ketika kemudian terjadi transaksi, kita lagi diem-diem dapat bonus. Bonus 10 juta dari mana nih? Ternyata ada satu kelompok orang closing tiket dalam 1 tahun sekian. Yang terakhir, habis ini Yopan. Ini ilmu payment gateway. Yang terakhir nih, kenapa orang harus berpetren ria? Ini ilmu tentang payment gateway. Coba Facebookers, ya. Ini Yusufers. Kalau orang punya duit 1 juta, jawab, ya, jawab. Orang punya duit 1 juta. Dari sini pas biar enak. Oh, nggak kelihatan. Orang punya duit 1 juta, oke, di ATM, oke. Terus dia beli pulsa 100.000. Pertanyaannya, duitnya tinggal berapa? 900.000. Ini ilmu namanya payment gateway. Ilmu yang tidak dimiliki oleh semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Artinya semua orang hampir nggak punya nih kalau nggak dijelasin. Dia enak aja main gusak gesek aja, main pakai aja kartu, main ke ATM aja, main belak beli aja, tanpa sadar bahwa ada yang diambil sama industri ini. Ada yang diambil oleh industri payment gateway, industri keuangan, bank diantaranya, loket-loket diantaranya, koperasi-koperasi diantaranya. Ya halal, orang mereka membantu kok. Nah tapi Anda ini bantuan itu sudah di tangan Anda sendiri. Anda bisa mandiri, nggak perlu ke bank. Nggak perlu ke loket-loket, nggak perlu nyari orang diinstal di handphone Anda kok. Sekarang ya, saya terusin. Kalau Anda punya duit 1 juta di ATM, beli pulsa 100.000, katanya tinggal berapa? 900.000. Terus beliin pulsa istri 100.000, tinggal berapa? 800.000. Beli pulsa listrik 300.000, tinggal berapa? 500.000. Oke. Terus bayar air 200.000, tinggal berapa? 300.000. Sisa 300 nih sisa. Sisa saldo 300. Karena ada pemakaian 700.000 dari deposit nilai 1 juta. Oke. Kemudian kita tarik tunai ini di ATM. Tarik tunai, diisilah 300.000, enter. Jebret, enter. Munculnya apa kalimat di ATM? Saldo tidak mencukupi. Di sini nih muncul tulisan saldo tidak mencukupi. Nah, di sinilah kita so tahu nih sama ATM. Ini ATM bego nih. ATM kok mesinnya kok blow on nih loh. Aku duitnya 1 juta. Oke? Beli pulsa 100, 300, 200, 700. Loh saldonya bener 300. Tarik tunai lagi, periksa dia. Cek lagi, 300.000, enter. Munculnya apa coba?
Tulisannya apa? Saldo tidak mencukupi? Bukan. Tulisannya begini. Nggak percaya lo gitu. Hah? Nggak percaya lo duit lo tuh kurang.